Halo CNBC, selamat datang ke kantorku. Halo Cathy Sharon, apa aja nih kesibukan dari Cathy Sharon saat ini? Sekarang kesibukannya adalah ngantor. Welcome. Nah, untuk seorang Cathy Sharon, pilih menekuni bisnis yang sesuai passion atau menekuni bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar? Susah ya pertanyaannya, tapi bisnis yang sesuai dengan passion kita. Yuk, kita ke kantor aku aja ya, biar lebih rileks. Fokus Cathy Sharon saat ini ialah mengembangkan bisnis kosmetik. Nah, dari pengamatan Cathy Sharon, apakah ada perubahan konsumsi masyarakat untuk produk kosmetik di masa pandemi? Pastinya ada dong. Selama masa pandemi kan orang lebih baik di rumah, kemudian work from home. Jadi pasti tren masyarakat juga berubah, consumer behavior-nya. Nah, di sini kita di Sada ingin memberikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang di rumah yang mungkin belanja skincare dan juga kebutuhan kosmetik harus lebih ekonomis ya. Jadi kita menghadirkan produk yang menggabungkan keduanya. Oke, gimana nih strategi seorang Cathy Sharon dalam membuat ciri khas merek di antara produk lain yang serupa? Selain warna-warna yang lucu, tetapi di dalamnya juga ada banyak sekali kandungan skincare benefit. Saya hanya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang satu ada adenosine, itu untuk anti-aging agent, lalu juga ada vitamin E dengan kandungan antioksidan yang sangat bagus untuk bibir kita. Nice. Nah, gimana nih tips berbisnis ala Cathy Sharon? Tips berbisnis ala Cathy Sharon. Sebelum kita memulai bisnis, of course, kita harus punya keberanian, number one. Kita harus punya passion. Lalu kita harus bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. So, this is mine. Cosmetic, which is something that I love. Yes, terima kasih. Dalam sehari saya bekerja kayaknya at least ya 10 jam maybe, bahkan lebih, karena otak saya selalu berpikir dan selalu berkreasi gitu. Apalagi nih yang bisa kita create, apalagi yang bisa kita develop sama tim research Sada. Lalu kayaknya itu obat awet muda deh. Jadi kita harus selalu berinovasi, kita harus selalu aktif. Jangan pernah ada waktu dimana kita tidak menggunakan otak kita untuk berpikir. Wow, nah bicara tentang investasi nih, pilih saham atau aset kripto? Kalau saya memilih untuk saat ini saham, karena yang pasti-pasti aja dulu. Tips memilih saham ala Cathy Sharon? Tips memilih saham ala saya banyak baca, banyak mencari informasi dari source yang terpercaya, educate yourself, mungkin punya komunitas yang juga bermain di saham, punya grup, dan apa ya, ya jangan berspekulasi, tapi lebih belajar. Pilih saham untuk investasi jangka panjang atau trading harian? Saya pilih investasi untuk jangka panjang. Nah, apakah Cathy Sharon ada ketertarikan nih untuk terjun ke tren NFT? Ketertarikan sih pastinya ada, karena saya selalu mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Tetapi untuk saat ini saya masih mengeksplor, masih mencoba untuk belajar dulu. Nanti kalau sudah mau terjun di dunia NFT, apakah menjadi yang membeli atau malah mengeluarkan produk nih di NFT? Menarik sekali. Kalau menurut saya sih kayaknya saya akan mengeluarkan produk di NFT, karena saya orangnya kreatif sekali and I love to create. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti membuat inovasi-inovasi di Sada bersama dengan research team, campaign-campaign marketing Sada, and mungkin Anda bisa lihat juga di kantor saya juga suka mengkoleksi artwork, apapun that has to do with creativity, I love.
Thank you. Seorang Cathy Sharon punya juga nggak sih koleksi barang-barang mewah seperti tas? Saya punya koleksi beberapa barang seni. Mungkin itu bisa dibilang mewah untuk hati saya dan hobi saya. Kalau tas, mungkin saya bilangnya sih itu bukan investasi ya, tetapi more of passion, kebutuhan wanita. Tas, makeup, fashion, baju. Ya. Untuk persiapan dana pendidikan anak-anak, pilih investasi emas atau reksadana? Saya memilih reksadana. Reksadana jenis apa nih? Saya obligasi yang aman lah. Nah, cara untuk memilih sekolah anak nih, sekolah yang sesuai budget atau fokus terhadap kualitas sarana sekolah? Susah ya pertanyaannya. Kalau bisa sih dua-duanya, karena selain budget tetapi juga penting sekali dong kualitas sarana dari sekolahnya sendiri. Oke, nah gimana nih Cathy Sharon membagi pos budgeting keuangannya? Oke, post budgeting, I love to plan. Kalau buat saya, misalnya gajian nih, dapat uang. Biasanya 60% itu untuk living, yaitu untuk cost bulanan, pengeluaran. Lalu 30% savings, 10% untuk main. Terakhir nih, bagaimana pesan Cathy Sharon soal pengaturan keuangan untuk para ibu lainnya yang berkarir sekaligus mengurus keluarga juga? Untuk ibu-ibu, nomor satu, kita harus pintar planningnya. Jangan terlalu mengikuti dorongan keinginan sendiri. Tetapi kalau misalnya bisa ditulis, lalu bikin juga plan impian kita apa aja supaya kita selalu punya target atau tujuan yang ingin kita capai, dan semuanya kita planning sebaik mungkin. Jadi pengeluaran kita, savings kita, dana darurat, dana untuk bermain, dan kita disiplin dengan planning kita. Oke, nah Cathy Sharon, terakhir lagi boleh ya, pernah ada nggak sih pengeluaran dadakan besar? Yang dadakan sih enggak, karena I like to plan. Alright, kalau begitu, kalau misalnya nanti ke depannya nih, tiba-tiba ada pengeluaran dadakan yang besar banget, bagaimana cara Cathy Sharon untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya, saya akan kembali ke tabungan saya, karena seperti saya bilang tadi, saya biasanya akan menyisihkan uang dari gaji saya atau dari pendapatan saya ke dana tabungan saya. Nah, di situ saya udah kalkulasi, di situ ada buat dana darurat, misalnya pengobatan, itu juga untuk tabungan saya, untuk kedepannya, untuk anak-anak. Jadi semuanya sudah tertulis dan tersimpan dengan rapi. Cathy, anyway, akhir-akhir ini lagi ramai nih soal investasi bodong. Apakah ada cara-cara khusus seorang Cathy Sharon menghindari hal-hal tersebut? Kalau uang tabungan kita investasi ke tempat-tempat yang memang terpercaya, yang punya izin, ya kan, atau ke bank, ke obligasi, ke reksadana, ke hal-hal seperti itu. Jadi dengan uang, jangan reckless. Alright, thank you Cathy Sharon. Thank you so much.